سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai sahabat yang beriman, ini hewan yang dianjurkan untuk dipelihara dalam Islam selain kucing. Maka kelak akan menolong kita di akhirat. Selain kucing, hewan apakah yang bisa dipelihara kelak akan menolong manusia di hadapan Allah? Hewan merupakan makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia. Salah satu tujuan Allah menciptakan hewan ialah agar memberi manfaat dalam kehidupan, termasuk pula sebagai bentuk untuk saling menyayangi antar makhluk hidup. Oleh sebab itu, manusia diperolehkan untuk memelihara hewan. Ada beberapa hewan yang jinak untuk dijadikan peliharaan. Di antaranya, hewan yang umumnya dipelihara manusia ialah kucing, kelinci, ikan, ayam, hingga burung. Namun, ada pula hewan yang justru membahayakan manusia dan dianjurkan untuk dibunuh. Hewan tersebut ada yang termasuk buas dan liar, sehingga bisa membahayakan nyawa manusia. Namun ada pula hewan yang justru mendapatkan pahala jika dibunuh, seperti cicak. Selain itu, ternyata ada hewan yang jika dipelihara akan menolong manusia di akhirat kelak. Lantas, hewan apakah yang dimaksud? Hewan yang dimaksud adalah burung pipit. Di antara sahabat Nabi Muhammad yang akrab dengan julukan Amirul Mukminin adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Dikisahkan seorang ulama bermimpi melihat Sayyidina Umar. Dalam mimpinya, ulama tersebut bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu?" "Allah telah memberikan sebuah pengampunan kepadaku," jawab Sayyidina Umar. "Sebab apa Allah memberikan pengampunan tersebut? Apakah karena kedermawaanmu? Apakah karena keadilanmu? Atau sebab zuhudmu?" tanya ulama tersebut kepada Umar dalam mimpinya. "Ketika semua orang meletakkanku ke dalam liang lahat dan menutupiku dengan tanah serta meninggalkanku satu persatu, kemudian datanglah dua malaikat yang sangat mengerikan sehingga membuat badanku gemetar. Lalu kedua pun mengangkat badanku serta mendudukanku. Mereka hendak menayangiku. Sebelum sempat keduanya menayangiku, terdengar suara tanpa rupa yang menghardik keduanya, 'Tinggalkan hambaku ini, jangan kalian takut-takuti, aku menyayanginya, dan segala dosanya telah aku ampuni karena dia telah menyayangi seekor burung pipit di dunia. Pahalanya kusayangi dia di akhiratnya,' cerita Sayyidina Umar kepada ulama tersebut. Memang semasa hidup Umar pernah suatu ketika menyelamatkan seekor burung pipit yang dibuat mainan oleh anak kecil. Saat itu dia berjalan-jalan di sebuah desa yang berada di Madinah. Melihat anak kecil yang menggenggam burung pipit, Sayyidina Umar iba dan memutuskan untuk membelinya agar burung itu bisa terbang bebas. Perlu diketahui bahwa apa yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab adalah akumulasi dari perbuatan baik yang telah ia lakukan sebelumnya, seperti dermawan, adil, zuhud, yang kemudian membentuknya sebagai sosok yang penuh kasih sayang terhadap burung pipit, makhluk kecil yang tertindas. Ada sebuah hadis populer dari Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Musnad Ahmad, dan Musannaf Abi Syaibah yang menjadi rujukan terkait kasih sayang yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam kisah di atas. Kisah ini mengajarkan bahwa sebagai manusia kita harus memperlakukan semua makhluk ciptaan Allah dengan kasih sayang dan hormat. Kita harus menjaga keberadaan dan kehidupan semua makhluk, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Wahai sahabat yang beriman, jadi menyalurkan hobi memelihara binatang itu boleh berdasarkan hadis. Kalau mau berkoleksi, koleksilah yang menolong kita di hadapan Allah. Demikianlah penjelasan mengenai hewan yang dapat menolong kita di akhirat kelak jika dipelihara. Wallahu a'lam bishawab.